Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, hari ini kita ketemu lagi ya, dalam channel Ubik Media, dan kita bertemu untuk membahas satu materi lanjutan dari materi yang lalu. Siswa sekalian, kita mulai aja materi kita kali ini. Namun sebelumnya kita jeda dulu. 1 hour later. Siswa sekalian, bahwa proses interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak dan adanya komunikasi. Tanpa dua syarat ini, maka interaksi sosial tidak akan terpenuhi. Dan manusia melakukan interaksi sosial adalah untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu sandang, pangan, papan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 4. Pertama adalah sugesti. Apa itu sugesti? Yaitu memberikan masukan-masukan pada orang lain yang akhirnya diikuti oleh orang lain. Inilah faktor yang pertama. Yang kedua, imitasi. Imitasi adalah meniru perilaku orang lain. Dari kecil kita tidak bisa apa-apa. Lalu kenapa sekarang kita bisa makan, kita bisa minum dengan tata cara yang telah ada saat ini? Itu karena kita imitasi, mengikuti bagaimana orang tua kita makan, bagaimana orang tua kita minum, bagaimana orang tua kita berjalan. Yang berikutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri kita untuk mengikuti seseorang. Dan yang berikutnya adalah simpati, yaitu adanya satu perasaan yang ingin diutarakan, ya, sehingga perasaan-perasaan itu dapat mengubah orang lain, ya, memiliki kecenderungan yang sama dengan perasaan kita. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat seorang diterima dalam lingkungannya, sehingga dia bisa berinteraksi sosial. The next day. Siswa sekalian, berlangsungnya suatu interaksi sosial tentu memiliki aturan, dan aturan ini harus disepakati secara bersama-sama agar terjadinya interaksi sosial. Aturan apa saja yang harus disepakati oleh masing-masing individu? Pertama, aturan berkaitan dengan ruang. Yang kedua, berkaitan dengan waktu. Dan ketiga, dengan perilaku. Ruang adalah suatu tempat, ya. Contohnya, disepakatinya suatu interaksi sosial dalam rumah tangga, di rumah kita, maka akan terjadi perbedaan apabila kita berpindah pada ruang lain. Contoh di sekolah, aturan di sekolah dan aturan di rumah tentu berbeda. Maka seorang yang bisa mengikuti, ya, kondisi di rumah dan di sekolah, maka dia bisa berinteraksi sosial dengan sesama dalam ruang yang berbeda. Yang kedua adalah waktu. Seseorang bisa dikatakan berinteraksi sosial apabila dia mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Ya. Kita tidak bisa mencampur adukan antara bagaimana kondisi masa lalu disamakan dengan kondisi saat ini, dan bagaimana kondisi saat ini dengan mungkin yang akan datang. Itu akan berbeda. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan perilaku. Ini berkaitan dengan gerak tubuh kita. Seseorang bisa dianggap mampu berinteraksi sosial manakala dia bisa mengkondisikan tubuhnya, geraknya dalam satu ruang, dalam satu waktu tertentu. Lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk interaksi sosial? Ada 2 bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah asosiatif, kedua adalah disosiatif. Asosiatif adalah suatu proses manakala seorang berinteraksi dengan orang lain dalam tujuan untuk menyatukan
pandangan, adanya kesamaan pandangan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, ini bisa dilakukan dengan satu proses kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua adalah disosiatif. Disosiatif adalah proses perenggangan komunikasi individu dengan individu lainnya dalam suatu kelompok. Nah, ini terjadi apabila adanya suatu kompetisi, ya. Terus adanya satu pertentangan di dalam satu kelompok tertentu. Dan inilah ya, siswa sekalian, kondisi atau bentuk-bentuk dalam suatu proses interaksi sosial. Demikianlah siswa sekalian, pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan interaksi sosial. Tunggu video saya berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, baik untuk kalian maupun orang lain yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.